Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dalam kondisi sehat walafiat meski di masa Covid. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI, para warek, para karu, para dekan fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekretaris LP2M, para kepala pusat di LP2M, tim perumus KKN-DR, dosen pembimbing, para ketua kelompok dan peserta KKN dari rumah yang kami hormati semuanya. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan kebijakan teknis dan melaporkan secara umum tentang persiapan KKN dari rumah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sudah disampaikan sebelumnya baik oleh Bapak Rektor maupun Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 tentang kebijakan KKN dari rumah ini merujuk dari kebijakan negara dalam hal ini yang disampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, menginstruksikan semua perguruan tinggi untuk menetapkan KKN dari rumah sebagai solusi terbaik pelaksanaan KKN tahun ini. Dalam rangka tetap melaksanaan amanah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian dalam hal ini KKN, namun juga tetap memutus mata rantai dan mencegah mata rantai penularan COVID-19. Perlu saya sampaikan, semula LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah melakukan workshop, juga berbagai kajian mengenai berbagai model KKN di tahun 2020 ini. Ada KKN dari dalam negeri dengan berbagai modelnya, KKN Sisdamas, terpadu, tematik, responsif, dan KKN kolaboratif Nusantara. Demikian juga beberapa model KKN luar negeri dengan berbagai ragam modelnya. Bahkan di awal Januari sampai pertengahan Maret, kita sudah mempersiapkan KKN Sisdamas dalam kondisi normal yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, juga beberapa KKN tematik yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Kita bahkan sudah melakukan proses-proses perizinan, MOU, survei sampai tingkat kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Namun seiring dengan hadirnya wabah COVID-19, berbagai rencana KKN yang semula direncanakan berjalan normal ternyata berubah total. Tentu ini bukan keinginan kita semua, termasuk bukan juga harapan dari para pimpinan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentu saja ini juga merugikan kita semua. Dan akhirnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung merujuk kebijakan Kemenak dalam edaran Rektor tanggal 14 Mei 2020
memutuskan bahwa KKN akan dilaksanakan dalam bentuk KKN dari rumah di tahun 2020 ini. Keputusan tersebut dalam rangka memberikan kepastian kepada Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya para mahasiswa yang akan mengikuti KKN di tahun 2020 ini. Tentu saja juga untuk memberikan kesempatan kepada LP2M untuk merancang dan mempersiapkan secara matang tentang konsep KKN dari rumah di tahun 2020 ini. Bukankah kita semua termasuk mahasiswa membutuhkan kepastian? Bila masih ada pertanyaan, mungkinkah KKN bisa dilakukan secara normal di tahun 2020 ini? Maka sudah pasti jawabnya tidak mungkin. Pertama, karena KKN memerlukan waktu dalam persiapan dan perencanaannya. Di sisi lain, bahaya COVID-19 juga tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Bahkan dalam kondisi new normal sekalipun, risiko dan bahaya COVID-19 ini masih bisa saja mengancam. Dalam situasi yang meragukan tersebut, keputusan pelaksanaan KKN dari rumah di tahun ini merupakan sebuah keputusan terbaik. Sebagaimana hadis Nabi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah yang meragukan, lalu ambillah yang tidak meragukan. Dari ketidakpastian menuju kepastian. Perlu saya sampaikan bahwa sejak April 2020, tim LP2M, khususnya Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan tim perumus, telah berikhtiar merumuskan konsep KKNDR. Sisdamas ini sejak awal April setelah menerima edaran Direktur Diktis tanggal 3 April 2020 tentang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang menetapkan bahwa PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di lingkungan Kemenak, harus melaksanakan KKN dalam bentuk kuliah kerja nyata dari rumah di tahun 2020 ini. Tentunya perancangan dan perumusan ini melalui proses pengkajian dan pertimbangan yang panjang, mulai dari aspek mutu akademik KKNDR, metodologi KKNDR, tahapan dan proses pelaksanaan, sistem pembimbingan dan monitoring evaluasi yang dilakukan secara daring, output dan outcome, sampai kesesuaian SKS KKNDR. Termasuk juga mempertimbangkan aspek tingkat kemampuan dan kemudahan dari mahasiswa peserta KKN, serta aspek sosioekonomi dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di samping memberikan fasilitas pulsa dalam bentuk paket kuota, kegiatan virtual community paling minimal dan paling sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama masyarakat bisa dengan membuat grup WA atau grup SMS. Saya yakin hampir di seluruh penjuru pelosok desa di Indonesia ini semua memiliki HP. Dari perumusan dan perancangan yang cukup matang tersebut, LP2M dapat memastikan KKN dari rumah Sisdamas tahun 2020 akan terlaksana dengan terencana, terpantau, dan terukur keberhasilannya. Para dosen pembimbing, ketua kelompok dan peserta KKN dari rumah Sisdamas tahun 2020 ini
Tujuan KKN-DR Sisdamas yaitu mahasiswa turut serta memberi kontribusi bagi masyarakat sekitar sesuai dengan kondisi serta disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa yang bersangkutan dalam turut andil pada penanggulangan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di masa ataupun juga pasca COVID-19 sehingga keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Model KKN dari rumah Sisdamas ini adalah KKN yang diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka, diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui 3 tahap: refleksi sosial, perencanaan, serta pelaksanaan dan pelaporan program sesuai kompetensi peserta KKN dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang secara teknis nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, baik dari tim perumus maupun narasumber yang lain. Perbedaan KKN-DR kali ini, subjeknya adalah pesertanya bersifat individual yang terkoordinasi dalam ketua kelompok dan dibimbing oleh dosen pembimbing KKN dari rumah, di mana dosen pembimbing KKN-DR melakukan pembimbingan, monitoring, dan evaluasi melalui daring serta hadir sebagai narasumber dalam lokakarya kelompok secara daring. Objeknya di masyarakat lingkungan sekitar mahasiswa masing-masing, baik RT RW maupun dalam skala besar desa masing-masing. Medianya menggunakan media sosial atau virtual community dengan bantuan fasilitas kuota. Output yang kita harapkan yaitu buku laporan yang dikumpulkan dalam bentuk kelompok. Jadi laporan individu disatukan menjadi laporan kelompok oleh KKP, kemudian diedit dan diberi nilai oleh dosen pembimbing KKN dari rumah, yang selanjutnya akan kami daftarkan ISBN-nya dan juga akan mendapatkan sertifikat hak cipta atau HKI-nya oleh LP2M, dan ini akan menjadi karya bersama peserta KKN bersama dosen pembimbing KKN dari rumah. Ada beberapa kelebihan sebenarnya yang bisa didapat oleh mahasiswa dalam KKN dari rumah Sisdamas ini. Pertama, peserta secara individual berusaha berkontribusi pada masyarakat sekitarnya sendiri, belajar menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya sendiri. Sehingga yang kedua, peserta tidak memerlukan banyak dana karena tinggal dari rumahnya masing-masing, belajar bersama tetangga dan masyarakat sekitarnya masing-masing. Sebagaimana banyak anggaran yang dibutuhkan ketika KKN dalam kondisi normal, misalnya dalam bentuk dana living cost-nya, iuran kelompok, kemudian tuntutan banyak program dan lain sebagainya ketika KKN dalam kondisi normal. Yang ketiga, dalam kondisi daring, dalam sistem daring ini, baik peserta maupun dosen pembimbing akan difasilitasi untuk mendapatkan pulsa dalam bentuk kuota. Kemudian yang keempat, ada kelebihan di mana laporan dikumpulkan dalam satu kelompok yang dibuat dalam bentuk buku bunga rampai yang akan didaftarkan ISBN, kemudian hak karya ilmiah, dan kemudian juga kami akan berusaha untuk mendaftarkan menjadi electronic book atau Google Book.
sehingga peserta juga dosen akan memiliki karya akademik yang suatu saat bisa saja bagi mahasiswa yang ingin diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang akademik berikutnya, ini pasti juga akan dibutuhkan. Cukup dengan pengalaman dan narasi karya akademik KKN-nya itu tersimpan di internet, bisa di-download sebagai syarat. Tentu kelebihan lain yang berbeda dengan KKN tahun-tahun lalu, di mana tahun lalu persyaratan mahasiswa untuk menjadi peserta KKN disyaratkan sudah membayar UKT di semester 7 yang biasanya dibayarkan di bulan Juni ini. Namun melalui press release, Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah memberikan keringanan untuk menangguhkan registrasi pembayaran UKT bagi mahasiswa yang mengikuti KKN dari rumah di tahun 2020 ini, karena harus menunggu regulasi baru dari Kemenak tentang pembayaran UKT, sehingga persyaratan sudah membayar UKT di semester 7 tidak menjadi persyaratan untuk KKN dari rumah di tahun 2020 ini. Sehingga dipersilahkan semua yang sudah mendaftar akan ditetapkan menjadi peserta KKN dari rumah tahun 2020 ini. Pelaksanaan KKN-DR atau kuliah kerja nyata dari rumah Sisdamas akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 Agustus 2020. Kegiatan akan diawali pada tanggal 25 Juli 2020 dengan pelepasan peserta KKN dari rumah oleh Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari yang perlu kami laporkan dari hasil proses pendaftaran yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret sampai 31 April 2020 serta beberapa toleransi waktu yang kami berikan sampai akhir Mei, terdapat sejumlah 5.494 peserta kuliah kerja nyata dari rumah Sisdamas tahun 2020 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jika dihitung dari mahasiswa angkatan 2017 yang berhak mengikuti KKN yang jumlahnya 6.100 mahasiswa, berarti sudah 90% mahasiswa siap mengikuti KKN dari rumah Sisdamas tahun 2020 ini. Peserta KKN yang berjumlah 5.494 tersebut akan dibagi dalam 366 kelompok yang masing-masing terdiri antara 14 sampai 15 peserta, kemudian akan dikoordinir oleh ketua kelompok. Kami juga menyiapkan 126 dosen pembimbing usulan dari semua fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan setiap dosen pembimbing insya Allah akan membimbing 3 kelompok KKN-DR yang kira-kira jumlahnya antara 40 sampai 45 peserta. Kegiatan sosialisasi dan pembekalan KKN-DR Sisdamas juga kami programkan baik formal maupun informal. Secara formal, program sosialisasi dan pembekalan diarahkan pada dosen pembimbing KKN dari rumah yang sudah dilaksanakan di tanggal 29 Mei 2020. Sosialisasi dan pembekalan pada ketua kelompok diadakan tanggal 15 sampai 16 Juni 2020 ini.
Kemudian sosialisasi dan pembekalan pada peserta KKN direncanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2020 nanti. Sedangkan sosialisasi secara informal juga berusaha kami lakukan, baik melalui dialog-dialog yang dilakukan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan tim perumus dengan mahasiswa melalui daring, postcard, juga penyebaran juknis KKN DR dan hasil rekaman-rekaman tentang KKN dari rumah ini melalui web resmi KKN, YouTube, dan sebagainya. Kami juga berharap agar dosen pembimbing serta ketua kelompok nantinya juga dapat membantu dalam proses sosialisasi dan pembekalan ini bagi peserta atau anggota kelompoknya masing-masing yang membutuhkan keterangan lebih lanjut tentang KKN dari rumah ini. Peserta kuliah kerja nyata dari rumah yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa wabah COVID-19 ini telah merubah segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kita. Tata perilaku dan tata nilai pun berubah. Kegiatan yang dalam kondisi normal bisa dikategorikan baik, dalam kondisi COVID-19 ini bisa saja menjadi tidak baik. Misalnya bersalaman, bersilaturahmi, bahkan kegiatan berkerumun seperti majelis taklim berjamaah di masjid yang biasanya dikategorikan baik, di masa COVID ini dianggap berbahaya untuk keselamatan jiwa, maka menjadi tidak baik dan harus dihindari. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran kita semua untuk mensikapi perubahan tata sosial dan tata nilai ini dengan baik. Meskipun masih ada sebagian masyarakat kita belum menyadari bahayanya COVID-19 ini. Kita bisa lihat misalnya di media yang banyak yang melanggar protokol kesehatan, bahkan ada yang memaksakan diri mengambil jenazah COVID-19 ini untuk dipulangkan di rumah dan yang lain sebagainya. Inilah tugas kita semua sebagai masyarakat akademik yang terdidik, menyadarkan masyarakat kita untuk tidak memaksakan keinginan dan kehendaknya dalam situasi COVID-19 ini. Karena segala bentuk memaksakan kehendak, memaksakan keinginan diri bisa jadi ini merupakan bentuk-bentuk radikalisme baru yang perlu kita sadarkan bersama. Tentu kami dan para pimpinan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebenarnya juga memahami keinginan-keinginan mahasiswa semua. Namun perlu kita sadari bersama, dalam situasi darurat ini, KKN normal seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa dilaksanakan di tahun-tahun lalu tidak mungkin dilaksanakan di tahun ini. Kami tidak mungkin membiarkan mahasiswa berbaur bersama masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa, apalagi dalam komunitas yang besar karena resiko dan bahayanya bagi keselamatan jiwa akan lebih besar. Menjaga keselamatan jiwa itu lebih diprioritaskan baik dalam agama maupun dalam aspek kesehatan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kuliah kerja nyata dari rumah ini merupakan solusi terbaik bagi kita semua. Sesuai dengan kaidah para ulama, ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara ideal, maka lakukanlah yang bisa dilakukan dengan maksimal mungkin.
Inilah saatnya mahasiswa kuliah kerja nyata dari rumah memberikan kontribusi sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Dari rumah kita masih bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Dari rumah kita juga masih tetap bisa berkarya untuk masyarakat. Mari kita niatkan kuliah kerja nyata dari rumah ini tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas akademik, mari kita niatkan juga sebagai niat ibadah mengabdi kepada masyarakat di sekitar kita. Semoga kita semua tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembekalan kali ini. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kesalahan. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.